Apa yang menjamin haji kita mabrur? Atau ada nggak yang berani berkata, aku ini haji mabrur? Karena kata Tuhan, fala tujakku ampusakum wa aklamu bimanittaqo. Jangan kau bilang kau lebih baik, jangan kau bilang kau lebih soleh, lebih alim, lebih takwa. Kata Tuhan, aku yang lebih tahu di antara kalian yang bertakwa. Tetapi Nabi ada berkata, mal hajjul mabrur. Apa itu haji mabrur? Meskipun kau tidak tahu hajimu diterima atau tidak, tapi kau harus yakin, seyakin-yakinnya Tuhan menerima hajimu. Tetapi ada tanda-tandanya kalau haji kita mabrur. Kalau tanda-tanda ini ada, bisikkanlah ke teman-temanmu, itu mabrur itu hajinya. Orang-orang yang pemurah itu, penyayang itu, disayangi Ar-Rahman, Tuhan yang maha penyayang. Kata Nabi, irhamu mampil ar yarhamkum mampis sama. Sayangilah seluruh yang di bumi, maka engkau akan disayangi penduduk langit. Hadis ini bukan kalimatnya sayangilah seagamamu, sayangilah sesukumu, enggak. Ini umum. Sayangilah segala yang ada di bumi. Haholongi maksudnya nanong di portipion. Ase dihaholongi penduduk langit. Kalau bunga-bunga itu tidak kita jaga, kita sayangi, saya ragu ketakwaannya. Memotong daun, memotong rumput, itu bagian dari ketakwaan. Apalagi kebersihan. Dipertegas lagi oleh Nabi, apa ciri mabrur? Ifsa'us salam. Dalam hadis lain, wasilul arham. Menjadi juru damai, menebar kedamaian, suka menebar silaturahim. Siantar kota paling toleran. Saya sangat berharap dengan pulangnya para haji ini, para hajjah ini, Siantar semakin toleran, semakin rukun dan semakin damai. Karena ciri haji mabrur itu semakin damai dia, tenang dia, dan dia kemudian menjadi juru damai, duta haram. Bapak ibu sekalian, ini duta haram. Jadi santar yang toleran semakin damai. Karena itu ciri kemabruran kita. Bapak ibu, kalau belum husuk kau di sini, belum kenal Tuhan di sini, tak kenal kau nanti di sana itu. Karena Tuhan manggilnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa yang tenang. Kalau kau nggak tenang, kemana pulang? Apa yang menjamin haji kita mabrur? Atau ada nggak yang berani berkata, aku ini haji mabrur? Kalau ada yang mengatakan bahwa hajiku mabrur, pasti tidak mabrur. Karena kata Tuhan, fala tujakku ampusakum wa aklamu Bimanittaqo. Jangan kau bilang kau lebih baik, jangan kau bilang kau lebih soleh, lebih alim, lebih takwa. Kata Tuhan, aku yang lebih tahu di antara kalian yang bertakwa. Jadi kalau begitu, kita khauf dan rojak, rasa takut dan berharap, ya Allah, terimalah haji kami. Amin. Tetapi
Nabi ada berkata, mal hajjul mabrur. Apa itu haji mabrur? Kira-kira begini. Meskipun kau tidak tahu hajimu diterima atau tidak, tapi kau harus yakin, seyakin-yakinnya Tuhan menerima hajimu, tetapi ada tanda-tandanya. Kalau haji kita mabrur dan mabrurah, inilah Bu nanti tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda ini ada, bisikkanlah ke teman-temanmu, itu mabrur itu hajinya. Lihat tanda-tanda itu. Kalau tidak ada nih, udah nggak mabrur itu lagi. Dalam Musnad Imam Ahmad, dalam riwayat Tabrani dan Bukhari Muslim, Nabi berkata, kalau kita gabungkan, kira-kira ada 4 tandanya. Jadi Bapak Ibu, kalau 4 ini ada nanti, insya Allah mabrur itu. Yang pertama kata Nabi, tibul kalam, lembut bertutur kata, berkata yang baik. Kalau sebelum haji dia remeng, cerewet, pulang dia masih cerewet, udah gak mabrur lagi tuh. Suka marah-marah. Ini Bapak Ibu ada nggak yang haji suami istri ini? Coba dulu jujur. Di sana ribut nggak kira-kira? Mudah-mudahan tidak. Saya termasuk orang yang tidak mengusulkan berangkat haji suami istri, Pak Wali. Kecuali dia sudah mampu mengendalikan ego. Kenapa? Sayang kali nanti di sana berbulut. Alhamdulillah, sekitar tahun 2009 saya berangkat haji. Umur masih muda. Saya kasihan menengok suami istri itu. Perkara berangkat ke haram pun berantem. Adinda, jam-jam. Sana ada nggak melihat begitu? Bapak nggak menunggu aku. Payah kali nunggunya. Ada lagi begini. Pas lagi makan, bapak itu bilang kepada istrinya, orang itu mah suami istri akrab ya, harmonis. Jadi maksudmu aku kayak mana? Begitu kau betul. Jadi artinya, ibu-ibu, kalau nanti beberapa hari ini ngomongnya sudah lembut, datang tetangga, wah itu nenek itu begitu pulang lembut ya, mabrur itu. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir menang. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Tapi kalau masih belum berubah, malah makin remeng, ada bermasalah itu. Jadi tibul kalam, ini tandanya. Bapak Ibu, wali kota ini lembut ini bertutur. Beliau ini sudah 3 kali datang ke Persulukan.
lembut, halus, lembut. Tapi saya bilang sama Pak Ali, jangan kelembutan, nanti disangka orang kita tak mengerti. Kadang-kadang kan gitunya manusia ini, kita maunya lembut, jadi suka-sukanya. Hati-hati, beliau ini juga paling mengerti keadaan. Tapi kembali ke tadi itu, timbul kalam. Kalau makin baik omongannya, mabrur lagi. Yang kedua, kita persingkat. Baik amut to'am. Ciri haji mabrur itu adalah dermawan, pemurah. Kalau ada yang pulang haji tetap pelit, mabrur itu, percayalah. Tahu pelit? Kikir, bakhil. Tapi begitu dia pulang haji, pemurah, muka manis, pemurah, dermawan, suka berbagi, peduli, mabrur. Saya sering memahami Pak Wali, peduli ini paling tinggi ciri ketakwaan. Bukan hanya peduli terhadap hal-hal yang pokok, bahkan hal yang paling ringan dan sepele. Orang-orang yang pemurah itu, penyayang itu, disayangi Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang. Kata Nabi, irhamu mampil ar, yarhamkum mampis sama. Sayangilah seluruh yang di bumi, maka engkau akan disayangi penduduk langit. Hadis ini bukan kalimatnya sayangilah seagamamu, sayangilah sesukumu, enggak. Ini umum. Sayangilah segala yang ada di bumi. Haholongi maksudnya nanong di Portipion. Ase dihaholongi penduduk langit. Karena saya dipanggil Tuan Guru Batak, karena kebetulan Pak Wali Kota juga orang Batak kan. Jadi kata Nabi, sayangilah seluruh yang ada di bumi, siapapun dia. Jangankan sesama manusia, bahkan semut sekalipun disayangi. Makanya ada adab di dalam agama kan, dalam Islam itu tidak boleh kencing berdiri. Pas kencing itu, kalau kita tidak di rumah atau di kamar mandi, lewat semut, tidak boleh. Itu Bapak Ibu, dedaunan bunga-bunga di samping rumah kita, itu juga menjadi urusan ketakwaan. Kalau bunga-bunga itu tidak kita jaga, kita sayangi, saya ragu ketakwaannya. Memotong daun, memotong rumput, itu bagian dari ketakwaan. Apalagi kebersihan. Kalau dia sebelum haji agak kotor, pulang dia haji menjadi bersih, itu mabrur. Jangan mubazir, jangan biarkan ada lahan yang kosong. Tadi Pak Wali cerita, Wali Kota cerita, dia menanam cabai di sini. Ibu yang menanam katanya udah 100 polybag, dan cabainya sudah berkilo-kilo hasilnya. Kan Wali Kota banyak urusannya, sempat dia menanam di kebun yang kosong. Ini inspirasi bagi kita. Jadi peduli, sayang, penyayang. Kita disambut, mau berangkat, pulang disambut. Ini bagian dari ciri haji mabrur, peduli. Dipertegas lagi oleh Nabi, apa ciri mabrur? Ifsa'us salam. Dalam hadis lain, wasilul arham, menjadi juru damai, menebar kedamaian. Tak suka dia ribut. Jadi begitu dia pulang haji, oh nenek itu begitu pulang ramah ya. Dulu agak cerewet, dulu agak usil-usil, dulu marah-marah, sekarang penyayang ya. Insya Allah mabrur itu. Mabrur itu. Jadi
Ada kata Pak Wali yang umurnya 90 tahun ya? Berapa? 80? 90. Masya Allah. Di sana Ibu, alhamdulillah semua sehat ya? Saya kasih hadiah dulu sama nenek dulu. Ini enggak, ini bukan besarnya nih. 100.000 nih. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu, keajaiban kota suci ini malah yang menganggap dia kuat, sepele sama yang tua-tua, dia pula yang tumbang. Ibu-ibu, berangkat haji itu panggilan istimewa. Di usia beliau sudah tua, bisa berangkat, Masya Allah. Sehat lagi. Saya punya ibu, kalau aku ingat sama menangis karena belum sempat berangkat. Memang udah saya badalkan. Tadi juru damai, suka menebar silaturahim. Siantar kota paling toleran. Saya berharap dan sangat berharap dengan pulangnya para haji ini, para hajjah ini, Siantar semakin toleran, semakin rukun dan semakin damai. Karena ciri haji mabrur itu semakin damai dia, tenang dia, dan dia kemudian menjadi juru damai, duta haram. Bapak Ibu sekalian, ini duta haram. Jadi santar yang toleran semakin damai. Karena itu ciri kemabruran kita. Terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam. Kalau sudah pulang haji, di antara haji mabrur, jangan lagi sholat telat-telat. Jangan lagi yang dulu sholatnya tidak berjamaah, kejarlah ke masjid. Usahakan sebelum tidur sholat sunnah. Kalau takut tidak bisa bangun malam, witirnya mau tidur, itu sahih. Jadi kalimat itu wasallu bil laili wan nasu niyam. Suka dia sholat di saat orang lain tidur. Jadi kerinduan di Makkah, di Madinah itu hadir dalam ibadahnya, rasa khusyuk, rasa khudur. Sehingga kemudian waktu kita berpulang, kata Tuhan, ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah, itu dapat kita. Karena ujungnya ke sana kan? Bapak Ibu, kalau belum khusyuk kau di sini, belum kenal Tuhan di sini, tak kenal kau nanti di sana itu. Karena Tuhan manggilnya, ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah, duhai jiwa yang tenang. Kalau kau nggak tenang, kemana pulang? Jadi tenang, dekat dengan Tuhan, tenang dia. Dan manifestasi kedekatan dengan Tuhan itu sayang dia kepada manusia, baik, rukun, penyayang, holong, peduli, rikop. Itu ciri-ciri Bapak. Jadi mudah-mudahan kalau ini ada pada kita, kita akan mendapatkan predikat mabrur. Apa hadisnya? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Baik Bapak Ibu hadirin, demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Batak. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
وسلم صلى الله